Selamat siang saudaraku, salam sehat selalu ya. Jangan lupa hati harus gembira, karena hati yang gembira adalah obat yang paling mujarab. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi saudara-saudaraku yang beragama Kristen. Siang hari ini saya kembali ingin membahas tentang betapa pentingnya kita sebagai warga negara Indonesia agar peduli dengan nasib daripada bangsa ini. Warga negara Indonesia yang cinta dengan Indonesia, yang peduli dengan Indonesia, haruslah menyampaikan pesan-pesan yang kritis kepada pemerintah apabila pemerintah melakukan sesuatu yang tidak baik menurut kita. Di Indonesia ini, kritik itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Jadi saudara-saudaraku semua rakyat Indonesia, kita jangan pernah takut untuk mengkritik agar Indonesia ini lebih baik dan lebih sejahtera. Karena apa? Dengan kritikan yang membangun dan kritikan yang berdasarkan fakta, maka kita sudah menyampaikan bahwa Indonesia haruslah menjadi negara yang maju dan Indonesia haruslah dapat mensejahterakan rakyatnya sesuai dengan apa cita-cita daripada Undang-Undang Dasar 1945. Jadi pada saat ini kita dipimpin oleh seorang presiden yang bernama Prabowo beserta dengan antek-anteknya. Kita tahu bahwa Presiden Prabowo ini dan antek-anteknya ini sedikit keras kepala dan mungkin keras kepala. Di mana pada saat ini ekonomi dunia itu semakin lesu, di mana rupiah terseok-seok oleh dolar. Sekarang ini posisinya 1 dolar Amerika Serikat sudah mencapai 17.600 rupiah dan 1 ringgit Malaysia sudah mencapai 4.300. Apabila kondisi seperti ini terus menerus, maka bisa dipastikan nilai rupiah kita tidak akan berharga lagi dan efeknya akan berimbas ke masyarakat kecil. Pidato Bapak Prabowo yang mengatakan tidak peduli mau rupiah naik berapa karena masyarakat desa tidak menggunakan rupiah. Sementara kita tahu semua bahwa Indonesia masih banyak melakukan impor bahan-bahan pokok yang dinikmati dikonsumsi oleh masyarakat desa. Contohnya, Indonesia banyak mengimpor yaitu kedelai. Kedelai ini banyak disukai oleh masyarakat yang ada tinggal di desa. Seperti apa untuk membuat kedelai ini? Ada bisa membuat tempe dan tahu dan lain sebagainya. Apalagi yang disukai oleh masyarakat Indonesia yang masih kita melakukan impor? Gula. Orang Indonesia setiap pagi minum kopi, setiap pagi buat teh, dan banyak gula digunakan untuk membuat kue-kue jajanan yang ada di masyarakat desa. Artinya bahwa apabila dolar semakin kuat dan rupiah semakin terkurut, sementara kita melakukan impor terhadap kedelai dan gula, maka otomatis tidak perlu orang sarjana S3, S2 tentang ekonomi, otomatis harga kebutuhannya akan naik. Itulah makanya saya sangat marah dan kesal terhadap pidato Bapak Prabowo yang mengatakan mau dolar naik berapa, kan masyarakat desa tidak pakai dolar. Halo Bapak Prabowo, siapa bilang masyarakat desa memakai dolar? Tapi Anda harus paham, saya yakin Anda tidak tahu atau pura-pura tidak tahu. Anda boleh belajar dengan saya kalau Anda mau. Kita jumpa di mana saya jelaskan kepada Anda. Saya hanya sarjana hukum. Saya tidak ada sarjana ekonomi dan saya hanya memakai akal dan otak saya bahwa kalau kita melakukan impor, maka transaksi pembayaran pasti dilakukan dengan dolar. Sekarang kita mau cek apakah Indonesia membayar dengan dolar ketika mengimpor kedelai, ketika mengimpor gula, dan ketika mengimpor BBM. Pasti jawabannya memakai dolar. Jadi pernyataan Anda itu sesat bagi anak-anak generasi muda yang sekarang ini lagi belajar tentang ekonomi. Pernyataan Anda itu sesat bagi masyarakat desa. Anda seolah-olah mengatakan bahwa ketika dolar naik, ya, Anda
menyampaikan seolah-olah orang-orang kaya itu yang susah. Halo Bapak Prabowo dan kalian ante-antenya. Kalian jangan pura-pura tidak tahu. Kalian kan orang kaya raya. Kalian tidak mungkin menjadi anggota DPR kalau kalian tidak kaya. Kalian tidak akan mungkin membuka partai kalau kalian tidak kaya. Anda Prabowo tidak akan mungkin menjadi presiden kalau Anda tidak kaya raya. Anda jangan begitu. Orang-orang kaya itu justru banyak menyimpan, menabung uangnya dengan mata uang dolar. Ya, Anda jangan seperti itu Bapak Prabowo ya. Saya tahu betul ya. Jadi Anda jangan berpidato sembarangan. Kalau Anda berpidato sembarangan, seolah-olah Anda tidak peduli dengan berapapun nilai rupiah. Itu artinya ketika Anda berpidato tidak peduli berapapun tentang nilai kurs rupiah, artinya Anda tidak mencintai mata uang Anda. Anda tidak mencintai mata uang rupiah. Bagaimana mungkin Anda bisa jadi presiden ketika Anda tidak peduli dan tidak mencintai mata uang rupiah? Mata uang rupiah itu adalah kebanggaan kita sebagai warga negara Bapak Prabowo. Ya, jangan pula mata uang rupiah kita terseok-seok dan tidak ada lagi nilai harganya di luar negeri. Anda jangan seperti itu. Ya, Anda ngomong jangan sembarangan. Ketika Anda merendahkan mata uang rupiah, saya marah sebagai seorang pengacara dan pemerhati masyarakat. Saya marah Anda menghina, seolah-olah Anda menghina mata uang rupiah. Dalam pidato Anda mengatakan mau naik berapapun, yang penting masyarakat desa tidak menggunakan dolar. Jadi untuk itu kita ya, kepada para masyarakat yang mencintai Indonesia, ya, yang peduli dengan Indonesia, kita jangan mau dianggap bodoh oleh para politikus busuk yang ada di negara ini. Ya, kita bukan orang bodoh. Dari dulu kita bukan orang bodoh. Cuma kita masih menghargai Anda. Menghargai Anda Prabowo dan kalian semua ante-ante Prabowo. Kami masih menghargai Anda. Masyarakat masih menghargai Anda. Untuk itu, jangan Anda keterlaluan. Prabowo dan kalian ante-antenya, jangan kalian keterlaluan. Kalian sudah membuat program MBG dan Kopdes Merah Putih dengan menghabiskan 400 triliun, di mana program MBG dan Kopdes Merah Putih ini tidak menyentuh langsung kebutuhan masyarakat Indonesia. Gara-gara MBG dan Kopdes Merah Putih ini, Indonesia defisit anggaran 250 triliun. Anda tahu itu, ya. Program MBG ini Anda sudah tahu datanya, berapa orang keracunan, berapa yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya, banyak yang dikorupsi dan lain sebagainya. Begitu juga dengan Kopdes Merah Putih, berapa uang yang hanya membangun gedung Koperasi Merah Putih. Kalau Anda harus mengeluarkan 1,6 miliar rupiah, yang gedung koperasi itu tidak, lokasinya banyak yang tidak strategis, dan pelaksanaan pembangunan itu katanya hanya di angka 600 sampai dengan 800 juta rupiah. Untuk itulah ya, kita semua sebagai warga negara yang baik, ya, sebagai warga negara yang cinta dengan Indonesia, kita jangan mau dianggap bodoh oleh pemerintah saat ini. Kita bukan orang bodoh, kita orang sekolah, dan orang-orang Indonesia yang sekolah, yang mengerti, paham tentang ekonomi dan mengerti, paham tentang mengelola negara ini, dan yang cinta untuk mensejahterakan Indonesia. Bicaralah kalian, bicaralah ya, bicaralah kalian bahwa apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini merupakan sesuatu jalan yang sudah salah menurut saya. Saya orang sekolah, pendidikan, menurut saya salah. Di mana MBG yang menghabiskan dana 400 triliun rupiah dengan Kopdes Merah Putih itu tidak menyentuh langsung ya masyarakat. Masyarakat Indonesia masih banyak yang putus kuliah. Masyarakat Indonesia masih banyak yang tinggal di rumah yang tidak layak. Masyarakat Indonesia masih banyak yang menikmati jalan rusak dan jembatan-jembatan yang tidak ada dihubungkan. Dan masyarakat Indonesia masih banyak yang butuh pinjaman tanpa BI checking dan tanpa agunan untuk membuka usaha, yang hanya untuk meminjam mungkin 5 juta, 3 juta, mereka sangat susah. Masyarakat Indonesia masih banyak yang menganggur, yang butuh pekerjaan. Ini yang seharusnya difokuskan oleh Prabowo dan ante-antenya. Tapi kalian melakukan sesuatu yang menurut saya hanya menguntungkan suatu kelompok.
Salam cerdas. Merdeka! Merdeka!